Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 28 April 2022, hari Kamis ya besok ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk BBCA ya. Jadi BBCA sudah saya sebutkan kemarin ya, juga beberapa waktu yang lalu. Jadi bahwasanya sejak dia breakout dari 7950 sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Target price terdekatnya di 8250. Nah, 8250 ini saya ambil dari ini acuan swing high sebelumnya ya. Jadi 8250 adalah resisten terdekatnya. Nah, kalau kita bicara mengenai resisten, memang kalau kita perhatikan di sini sebelumnya dia berhasil breakout, kemudian gagal, dia turun lagi lah. Apakah kali ini kalau dia berhasil breakout bakalan turun lagi Pak Sunar? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti 100% ya. Jadi strateginya seperti ini, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 8075, maksimum di 7950 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian yang bagi belum punya, saran saya ada dua ya. Jadi yang pertama adalah buy on weakness. Sebelumnya saya sebutkan area buy on weakness sekitar 7600 dengan checkpointnya di 7750 ya. Artinya kalau dia turun mendekati 7600 atau turun di bawah 7600, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7600, di sana kesempatan kita untuk buy. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy-nya mulai dari 7750 ya. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya untuk buy weakness masih tetap sama. Kalau mau tunggu di area sekitar 7600 atau 7750 silakan ya. Itu bagi yang mau buy weakness. Artinya kalau dia sudah berhasil rebound ya. Jadi kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu strateginya bagi yang belum punya kalau mau buy on weakness. Kemudian kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil breakout atau naik ke atas 8250 ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Jadi bahwasanya untuk BBCA ini dia masih memungkinkan untuk mencapai target berikutnya kurang lebih di area 8.600 dan 9.000 ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan. Jadi kalau mau tambah lagi tunggu sekalian dia breakout ke atas 8250, kita buy naik ke atas 8.300 tambah lagi ya seperti itu ya. Nah Pak Sunar, apakah nanti kalau kita begitu breakout ke atas 8250 kita buy, nanti jangan-jangan nyangkut seperti ini? Kalau misalnya takut ya solusinya buy on weakness ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya takut ya jangan memaksakan diri. Memang kalau kita bicara mengenai resisten ya, kalau dia gagal bertahan di atasnya resistennya, kalau dia sudah berhasil breakout ya, ya dia akan kecenderungan akan balik lagi testing area support sebelumnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita jangan terlalu kaku dalam arti membatasi diri sendiri ya. Oh, kalau kena resisten jual dulu, nanti bakalan turun. Belum tentu ya. Kalau dia berhasil breakout higher high dari resisten sebelumnya, jadi ada kemungkinan dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atas ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Oke, berikutnya untuk TLKM. TLKM trading range-nya sudah saya sebutkan di 4650 sampai 4840 ya. Tetap sama. Jadi saat ini memang kondisinya di tengah-tengahnya ya. Jadi solusinya kalau yang belum punya pasang aja buy on weakness di area 4500 atau maksimum di 4300. Artinya kalau dia koreksi ya, misalnya ya, kalau turun di bawah 4500, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy. Jadi seperti ini ya, dia naik kemudian gagal turun ya. Kalau kita belum punya, kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound ya. Jadi mantul seperti ini ya. Barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Itu yang saya sudah pernah sebutkan seperti itu. Target resistance dekatnya di 4840. Kalau yang mau buy high sell higher misalnya buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy-nya kalau dia berhasil breakout atau naik ke atas 4840 kita buy. Jadi belinya bertahap aja atau menggunakan acuan high-nya yang terakhir kan di 4790 ya. Jadi naik ke atas 4800 kita buy, naik ke atas 4840 tambah lagi atau 4850 ya. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 5000 ya. Jadi kalau di saham itu strategi buy itu ada dua, buy low sell high. Kalau dia misalnya uptrendnya masih bagus, kemudian suatu saat kita dikasih kesempatan istilahnya pullback ya atau koreksi sementara, kemudian dia berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy on weakness atau buy low sell high ya.
seperti itu ya. Kalau seperti Telkom ini ya, jadi buy low sell high-nya ya kita tunggu aja buy on weakness-nya di area 4.500 atau 4.300. Buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih karena uptrend-nya masih strong ya, seperti itu ya, cukup kuat ya, maka kita buy high sell higher. Mulai dari kalau dia naik ke atas 4.800 kita mulai buy, naik ke atas 4840 atau 4850 tambah lagi atau average up ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif dan jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Telkom, mudah-mudahan sukses ke 5.000, bahkan dia bisa breakout lagi ke atas 5.000 masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Itu saran saya. Garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop loss, dan juga kalau mau buy up atau average up ya sudah saya berikan di sini. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADMR. Tetap sama ya, kalau ADMR saya kecenderungan pakai hourly chart, lebih enak lihatnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang sebelumnya dia sempat koreksi lumayan tajam ya. Setelah dia berhasil mencapai target tertingginya di area sekitar 3140, kemudian dia turun koreksi ya. Jadi garis-garisnya di sini sudah saya berikan area buy on weakness-nya ada dua ya. Di 2200 kalau dia berhasil rebound ya. Kalau naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi, atau tunggu di area 2500 ya. Jadi dia kalau sudah berhasil naik lagi atau rebound ke atas 2500, yang sebelumnya sudah pasang trailing stop di area 2800 ya, sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Yang lagi ngikutin saya harusnya sudah pasang trailing stopnya di 2800 ya kalau dari atas ya. Jadi mau buyback silahkan, itu kalau yang masih mau lanjut trading di ADMR. Jadi posisi sekarang yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2600 dan 2500. Kalau mau buy atau tambah lagi, yang belum punya kalau mau buy ya tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 28. Di sini angka high-nya kan di 2740 ya. Naik ke atas 2740 buy, naik ke atas 2800 tambah lagi dan seterusnya. Memang ADMR ini sejak dari IPO-nya dia kenaikannya sudah cukup tinggi ya, lebih dari 1000% ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Tetap aja fokus di garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi nggak perlu terlalu takut. Seharusnya sih santai aja ya, seperti itu ya. Pasang stop lossnya juga. Kalau kita lihat di sini selama dia bertahan di atas 2200 itu maksimum stop lossnya. Kalau dia turun di banyak 2200 lebih baik jual dulu semuanya. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah banget kok. Ini setiap kelipatan 100 rupiah aja kalau mau tambah lagi atau average up. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini memang asing masih cenderungan masih oke ya, masih belum jualan seperti itu ya. Tapi kita di sini jangan lihat asingnya, fokus ke pergerakan harganya sesuai dengan yang sudah saya berikan ya. Jadi enak banget, acuannya mudah ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk ADMR. Oke, berikutnya untuk Antam. Jadi untuk Antam ini dia area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan. Yang ikutin saya harusnya hari ini sudah mulai buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 2490 sudah saya sebutkan boleh buy on weakness ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2730 tambah lagi. Jadi ini kurang lebih sama, mengulang dengan sebelumnya ya. Yang sebelumnya kalau ketinggalan saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya di 2490 ya, yang bawah ini ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi lumayan rapi lah ya, trading di Antam ini mudah. Yang penting di sini kalau mau buy boleh ya, langsung ya. Pasang aja stop lossnya pakai acuan low-nya yang kemarin ya, 26 April di 2450 dan di 2370. Itu stop lossnya kalau mau buy sekarang. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2730 tambah lagi. Memang kalau kita perhatikan di sini, ini kan biru, ini kan MA20-nya atau harga rata-rata 20 harinya. Jadi dia masih di bawahnya, tapi kondisinya ini masih cukup bagus ya uptrend-nya ya. Walaupun dia kecenderungan masih testing area supportnya di sekitar area 2490-an ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif juga. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan sampai kita average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss. Jadi jangan memaksakan diri, kurang lebih cukup ya untuk Antam. Berikutnya untuk BEBS. Jadi BEBS ini Pak Sunar, ini memang area buy and weakness yang sudah pernah Pak Sunar sebutkan 4.400. Tapi seringkali menyebalkan ini. Ini dia naik kemudian gak lama lagi turun lagi. Hari ini dia mulai berusaha untuk rebound, gagal lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, saya sudah pernah sebutkan. Jadi mau buy on weakness boleh aja, tapi pasang stop lossnya di 4.000 ya. Kalau misalnya, wah Pak Sunar, kalau 4.400 pasang stop lossnya di 4.000 kan terlalu jauh ya. Ya memang fluktuasinya dia tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kalau takut-takut ya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya.
Kalau dia berhasil naik ke atas 4770 kita tambah lagi, naik ke atas 5000 tambah lagi atau average up ya. Berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas swing high-nya di sini 5175, mau tambah lagi atau average up silakan. Target berikutnya di 5400 dan 5800. Memang kecenderungan masih cenderungan lesu ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting di sini adalah fokus di garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan aja dia berhasil lancar naik ke atas 4400 lagi ya dan bertahan di atasnya. Memang ini ada area buy on weakness-nya ya. Sebelumnya dia berhasil naik ya. Kalau dia gagal, jangan lupa ini garis-garisnya fungsinya ganda ya. Kalau naik bisa average up, tapi kalau misalnya gagal ya kita pasang trailing stopnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBS. Jadi mudah banget ya, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau misalnya yang barusan kenal channel saham profit, kalau misalnya wah Pak Sunar ngomongnya kecepatan atau kurang jelas nyebutkan angkanya, mungkin playback speednya untuk video settingnya di YouTube bisa diperlambat ke 0,75 kali ya seperti itu ya. Dan garis-garisnya ini angka-angkanya kalau misalnya buram nggak kelihatan jelas ya, resolusinya bisa dinaikkan. Jadi bisa dinaikkan ke 1080p ya seperti itu ya. Jadi supaya lebih kebaca, kurang lebih sih jelas ya BBS ya. Oke, berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO bagaimana sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus untuk ADRO ya. Seperti itu ya. Dia memang kecenderungan masih testing area supportnya 3000. Nah, posisi sekarang kalau mau buy ada dua pilihan, buy on weakness di 2800 ya. Artinya kalau dia turun di banyak 2800 atau di 2600 ya. Saya kasih dua area ya untuk buy on weakness. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy seperti itu ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya, posisi sekarang kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Kalau kita lihat di sini high-nya kemarin di 3250 ya. Jadi kalau naik ke atas 3250, kalau mau buy high sell higher silakan, buy-nya bertahap aja. Setiap naik ke atas kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Target price berikutnya di 3400. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3400 boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 3460 di sini swing high-nya ya. Boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 3750. Itu berdasarkan Fibonacci extension 127,2%. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci extension atau Fibonacci retracement bisa nonton video deskripsi di bawah ini, ada 3 video ya mengenai edukasi mengenai cara penarikan atau penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi posisi sekarang kalau mau buy boleh ya, buy on weakness ya. Tapi saran saya lebih baik tunggu sekalian breakout ke atas jika ini ya high-nya dari kemarin ya 26 April ya. Naik ke atas ke 250 kita barusan buy ya. Bagi yang belum punya kalau mau tambah lagi ya boleh sih tambah lagi ya. Naik ke atas ke 250 kita tambah lagi seperti itu ya. Atau kalau misalnya nggak keburu-buru, apalagi ini sudah mau liburan ya, minggu depan dia kan bursanya kan libur 1 minggu ya, mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 6 Mei ya. Atau sekalian habis liburan nanti dilihat lagi, siapa tahu ya dikasih di area buy on weakness-nya. Tapi saya nggak mendoakan turun nggak ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi breakout ke atas. Jadi apakah ketinggian Pak Sunar untuk ADRO? Ya kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini masih cukup bagus uptrend-nya ya. Ya seperti itu ya. MA20-nya 20 minggu ya untuk jangka agak panjangan ya. Itu masih mengarah ke atas. Kalau kita lihat di daily-nya juga masih cukup bagus ya. Jadi mau buy sih silakan. Kalau nggak buru-buru ya tunggu aja buy on weakness di 2800 atau 2600 ya, seperti itu ya. Atau tunggu sekalian naik ke atas 3250 barusan boleh buy ya, atau tambah lagi kalau mau average up. Kurang lebih sih seperti itu untuk ADRO. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Harum. Jadi Harum bagaimana? Harum Energy. Nah, ini memang area buy on weakness sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Kotak-kotaknya ini 1 2 3. Nah, masalahnya kan sebelumnya dia candlenya merah, dia belum berhasil rebound. Hari ini dia berhasil rebound pas di area buy on weakness di sini ya 11.175. Jadi yang ngikutin channel saya kalau sudah nyatat ya pasang automatic order buy harusnya sudah buy. Naik ke atas 11.500 boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, buy-nya bertahap naik ke atas 11.850 tambah lagi ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau Rp50 mungkin terlalu dekat ya. Jadi naik ke atas 11.950 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas Rp100 lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah, kira-kira kalau average up terus Pak Sunar take profitnya kapan ya?
Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 13.000, mau tambah lagi silakan. Nah, kalau dia gagal, di sanalah kesempatan kita untuk pasang trailing stopnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pasang stop lossnya, pasang aja di area 11.175, maksimum pakai acuan low-nya hari ini ya, di area 10.600 itu stop loss maksimumnya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 10.600 untuk harum, saran saya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau turun lagi di bawah 10.250, jual dulu semuanya. Memang di sini Pak Sunar ini kan berhasil naik atau rebound ke atas 10.250. Kalau turun di bawah 10.250 saya jual, nanti kalau rebound kan sayang Pak Sunar. Ya itu tadi kembali kan sudah pernah saya sebutkan ya. Jadi di saham itu ada 3 kunci suksesnya ya. Yang satu adalah sabar, sabar menunggu kalau misalnya masih belum naik ya. Selama dia masih cukup bagus kita masih hold. Kemudian keduanya fokus. Jadi jangan sampai kita sudah hold saham A, lama nggak naik-naik Pak Sunar, sideways terus, kemudian disenggol teman atau lihat di grup Telegram lainnya, oh Pak Sunar saham B lagi hot dibicarakan di grup tertentu gitu ya, kemudian ikutan buy. Ya memang dia nggak lama lagi naik lagi, tapi nggak lama lagi bisa aja turun karena kemungkinan ada yang take profit ya, seperti itu ya. Jadi ketika Anda buy, Anda nggak sempat jual, kemudian Anda akhirnya nyangkut ya. Sedangkan saham A yang sudah Anda pegang sebelumnya, tiba-tiba breakout naik ke atas. Karena sebelumnya dia sideways, kemudian dia breakout ya. Jadi yang penting adalah fokus ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Disiplin itu ada 2 faktor. Disiplin pasang stop loss dan juga disiplin buyback. Kalau turun di bawahnya supportnya kita jual dulu. Tapi kalau dia sudah mulai rebound lagi ya, nah di sanalah kesempatan kita untuk buyback. Jadi kalau kena trailing stop atau stop loss jual dulu. Kalau dia sudah berhasil rebound lagi, lanjut lagi uptrendnya. Kalau dia sudah mulai naik lagi ya kita mulai buyback. Buybacknya bertahap aja sambil tetap pasang trailing stop dan stop lossnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai trading atau investasi ya, itu sebenarnya saran saya sih ya, nanti lain kali saya bahas di pembahasan khusus ya. Itu sebenarnya untuk trading atau investasi itu hanya set of rules ya, pandangnya dari sudut pandang seperti itu. Jadi bukan dari sudut cuan atau profitnya. Jadi pengertian seperti ini. Jadi kita harus tahu bikin set of rules-nya, trading plan-nya atau plan investasinya, di mana kita mau buy. Terus kemudian kalau kita sudah buy, di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya. Jadi kita bikin rules atau peraturan ya, set of rules ya. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan cuan atau loss-nya. Memang cuan of loss itu adalah hasil dari prosesnya tersebut ya, hasil dari rules-nya tersebut. Kalau kita berpegang teguh pada peraturan tersebut yang sudah kita buat ya, kita harus jalanin ya. Jadi harus disiplin, selain disiplin pasang stop loss dan trailing stop, juga disiplin buyback kalau dia sudah berhasil rebound lagi. Kalau masih mau lanjut trading atau investasi di saham tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian berikutnya satu lagi untuk MDKA. Nah, ini pas di area buy on weakness yang sudah saya sebutkan ya, 5.000 dan 450. Nah, ini kan dia kemarin kan sempat turun di bawahnya 5.000 ya. Kemudian hari ini dia berhasil rebound. Di sanalah kesempatan kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja, sudah saya gambarkan garis-garisnya. Naik ke atas 5.225 tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Memang di sini kalau kita perhatikan dia kecenderungan masih konsolidasi atau sideways, tapi dia di jalur uptrendnya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini pas koreksi kemudian rebound di jalur MA20-nya. Kalau kita perhatikan di sini ya, MA20-nya di sini naik ya. Kemudian harganya koreksi nyentuh, dia rebound, dia masih mungkin untuk breakout lagi, harganya bisa naik lagi lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga pasang trailing stop dan stop loss selalu ya. Memang MDKA itu singkat saya ada proses right issue sebelumnya ya. Saya nggak ngikutin prosesnya atau beritanya, jadi silakan dicek. Di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau dia turun lagi di bawah 5.000 atau pakai acuan low-nya kemarin 4970, lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawahnya 4750 jual dulu semuanya. Karena kalau turun di bawahnya 4750 kecenderungan dia akan testing area support berikutnya agak jauh ya, di 4.000-an seperti itu ya, atau sekitar 4.140. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss. Dan garis-garis yang sudah saya berikan ini biasanya nggak saya rubah-rubah ya. Yang berubah adalah harganya naik turun ya, tapi garisnya tetap sama untuk acuan trailing stop, stop loss dan juga average up kalau dia berhasil breakout atau naik lagi ke atasnya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini bagian pertama sudah selesai ya, 8 saham.
nanti berlanjut ke bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk besok ya, tanggal 28 April 2022. Kurang lebih sekian. Terima kasih. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin.